Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi di pertemuan KPKS Hieronymus malam ini, Selasa, setiap Selasa. Ini hari tanggal 24 Agustus ya, 2021. Hari ini kita akan lanjutkan untuk membuka meterai Kitab Wahyu. Ya, ada 7 sesi. Malam hari ini sesi ke-6, hukuman untuk kedua binatang dan naga, akan dibawakan oleh Pak Seto. Kita simak baik-baik cerita di Kitab Wahyu ya. Untuk memulai pertemuan malam hari ini, kita akan buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Roy. Silakan Pak Roy. Baik, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pak Seto. Mari kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih Bapa. Malam ini kami berkumpul kembali dalam KPKS Hieronymus, hendak mendengarkan kembali pengajaran dari Pak Seto Bapak mengenai Kitab Wahyu. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami Bapa, agar apa yang kami dengarkan, pengajaran Pak Seto benar-benar menambah kokoh iman kami Bapak, tentang watak keselamatan, tentang pengharapan yang ada di dalam pesan-pesan di Kitab Wahyu Bapak. Semoga ini bukan hanya menjadi sekedar rutinitas, tapi benar-benar menggerakkan hati kami untuk semakin memahami betapa besar rahmat kasih-Mu Bapa yang Kau wujudkan melalui Kristus Tuhan kami Bapa, agar dapat kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kami semua, terutama Pak Seto Bapa, agar proses ini tetap dapat berjalan baik Bapa dan terus berkelanjutan hingga kami semakin memahami siapa Engkau Bapa dan betapa besar kasih-Mu yang sedang Kau berikan kepada kami, umat-Mu Bapa, melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Doa syukur dan permohonan ini Bapa kami persembahkan kepadamu, demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Roy. Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Kita akan melanjutkan pembicaraan tentang Kitab Wahyu. Tinggal 2 pertemuan lagi, hari ini dan minggu depan. Jadi sudah harus mikir lagi besok mau belajar apa lagi gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan mengingat kembali ya, mengingat kembali. Kitab ini tidak ditulis untuk umat Cilanda, apalagi Sunter, gitu ya. Kenapa? Ya, kitab ini ditulis untuk 7 jemaat yang pernah kita diskusikan. Jadi kita akan memasuki bagian yang bisa jadi ya membuat orang khawatir, takut, gitu kalau membaca sendiri. Tapi kita perlu ingat, kitab ini ditulis, pesannya disampaikan untuk jemaat yang menghadapi penganiayaan itu. Jadi kita akan melihat teksnya, mempelajari teksnya, apa yang tertulis kita pahami, lalu kita perhatikan, kalau seperti ini, pesannya untuk jemaat yang teraniaya apa? Jemaat yang teraniaya waktu itu ya. Nah, berikutnya nanti kita akan lihat, untuk kita yang tidak dianiaya, pesannya apa? Jadi jangan sampai minta orang lain menganiaya kita supaya kita bisa mengerti pesannya, enggak perlu. Jadi 3 langkah ketika kita membaca kitab suci kita perlu perhatikan ya. Ya, kita sudah melihat pihak-pihak yang terlibat dalam penganiayaan terhadap jemaat. Yang kelihatan di depan itu adalah penguasa politik, penguasa Romawi. Kemudian dia didukung oleh nabi palsu, mereka yang mempropagandakan penyembahan kaisar. Bapak Ibu bisa mengingat imam-imam
tukang-tukang atau yang berkaitan dengan sihir yang ada di zaman dulu. Di belakang mereka itu ada naga atau iblis atau setan itu ya. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah melihat tempat kedudukan kaisar, penguasa politik yang dilambangkan kalau di bab 13 itu binatang yang keluar dari laut sudah diruntuhkan gitu ya. Banyak orang meratapinya. Nah, kemudian yang berikutnya yang akan kita lihat pada malam hari ini, apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap pihak-pihak yang menganiaya jemaat, membunuh para pengikut Yesus. Nah, di kitab Wahyu, Bapak Ibu, itu semua diceritakan dari bab 19 ayat 11 ya, sampai dengan nanti bab 20. Tapi kita akan melihatnya nanti sampai ayat 10 saja. Sisanya minggu depan. Ya. Baik, Bapak Ibu silahkan membuka teksnya mulai dari bab 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Surga kok terbuka? Bapak Ibu silahkan mengingat ya, waktu Tuhan Yesus dibaptis, langit juga terbuka. Di kitab Wahyu bab 4 kita melihat pintu di surga terbuka, dan itu berkaitan dengan kosmologi zaman kuno ketika orang memandang langit sebagai benda yang keras gitu ya, sehingga kelihatan Tuhan itu, surga itu di atas. Lalu lihat surga terbuka dan lihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, kuda putih dan yang menungganginya. Enggak usah Bapak Ibu pun berpikir, di surga ada peternakan kuda gitu ya. Tapi ya sekali lagi lihat saja, ada kuda putih keluar dari surga, turun dari surga. Ada yang menungganginya, dan lihat penunggangnya itu. Kita berdasarkan apa yang tertulis, lalu kita identifikasi ya. Namanya adalah yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kemudian lihat Bapak Ibu ke ayat 13. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Nah, kalau ini udah ketahuan. Kalau nama yang disebut di ayat 11, namanya adalah yang setia dan yang benar, ya ini belum teridentifikasi kalau begini siapa ya. Tapi begitu melihat ke ayat 13, namanya ialah Firman Allah, udah ketahuan. Ini yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Dan baru hanya di sini Bapak Ibu bisa melihat Tuhan Yesus naik kuda. Nah, kemudian tolong perhatikan ayat 12. Lihat ayat 12 ya. Matanya bagaikan nyala api. Bapak Ibu pernah melihat ini loh ya. Tolong mundur sebentar ke bab 1. Wahyu bab 1. Lihat ke ayat
14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Jadi kita pernah melihat Tuhan Yesus yang digambarkan ya dengan cara yang sama sekali berbeda dengan yang kita lihat di dalam Injil ya. Ini matanya menyala. Balik ke bab 19. Lihat juga di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Sebenarnya agak merepotkan itu ya. Kalau Bapak Ibu sekedar membayangkan di kepala ada banyak mahkota. Biasanya satu kepala ya satu mahkota. Nah, kalau satu kepala ada banyak mahkota, apa enggak repot naruhnya itu ya. Tapi mengingatnya begini saja. Mengingat yang satu raja, satu mahkota. Mahkota menunjukkan kekuasaan seorang raja kan. Nah, kalau mahkotanya banyak, nah itu sama dengan Yesus raja yang maha kuasa, begitu. Yang sangat berkuasa. Dan kemudian lihat ke ayat 13. Memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Nah, jubahnya jelek gitu ya, udah dicelup dalam darah kok. Bukan begitu. Bukan begitu juga. Jadi ketemunya, silahkan mengingat, Tuhan Yesus pernah mati. Keluar darah, karena dibunuh kan ya. Tapi kemudian sekarang dia datang dari surga, ya dalam kemuliaan. Dia mati, bangkit, sekarang ada di surga dengan kemuliaan. Berikutnya, 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Nah, ini pasukan surgawi yang mengiringi Yesus. Ya. Kuda putih. Bapak Ibu kalau di zaman kuno, kuda putih itu sebenarnya kuda yang dinaiki untuk pawai setelah kemenangan perang. Raja maju perang, menang kan? Nah, setelah menang, balik, naik kuda putih. Itu kuda yang menunjukkan, wah ini pemenang ini yang menunggangnya. Jadi lihat pasukan surgawi menunggang kuda putih, pakaiannya juga putih. Nah, kalau pakaian putih menunjukkan kebersihan, kesucian. Berikutnya, Bapak Ibu juga melihat lagi ini gambaran yang sudah kita lihat di bab 1. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam yang akan memukul segala bangsa. Pedang itu lambang firman. Kata-kata firman yang diucapkan oleh Yesus itu tajam, penuh kuasa. Berikutnya, itu juga sudah kelihatan di bab 1 ya. Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kekeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Nah, lihat dulu, menggembalakan mereka dengan gada besi. Bapak Ibu masih bisa mengingat di bab 12, perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan dengan gada besi. Ini sebenarnya menunjuk kepada Yesus yang adalah Mesias. Terus urusannya apa? Mesias kok meras anggur? Yaitu kekeraman murka Allah. Nah, Bapak Ibu, ini urusannya bukan Allah ngamuk. Ngamuk apalagi nggak ada alasan, bukan begitu. Bapak Ibu silahkan mengingatnya begini saja. Saya pilihkan teks yang halus ya, teks yang halus. Perumpamaan tentang lalang di ladang gandum. Lalang itu pada akhirnya dibakar, begitu kan?
gandum masuk ke lumbung. Perumpamaan tentang pukat, ikan yang buruk dibuang, ikan baik masuk dalam pasu. Perumpamaan tentang, ini yang sudah lebih keras sebenarnya, domba dan kambing. Mereka yang diumpamakan dengan kambing itu dikatakan enyahlah ke dalam api yang kekal. Lalu yang digambarkan sebagai domba, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, di sini Bapak Ibu, Allah dalam diri Yesus itu ya, akan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang tidak berkenan kepadanya. Ada pemisahan ini. Nanti kita akan melihat yang setia kepada Allah kemana, yang tidak setia, yang menentang Allah kemana. Nah, sekali lagi, kekeraman murka Allah menunjuk kepada penghakiman yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Dan pada jubahnya dan pahanya terdapat suatu tulisan. Raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Ingat kembali mahkota yang banyak tadi. Tuhan Yesus yang datang dari surga dengan pasukan surgawi ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus inilah yang dipercaya, disembah oleh jemaat Kristiani yang menghadapi penganiayaan itu. Nah, kemudian ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ayat 17 lagi ya. Seorang malaikat berdiri dalam matahari. Ya, malaikat tampak dengan kemuliaan surgawi juga ya. Dan dia bicara kepada burung-burung di langit. Bicara apa? Dia menyampaikan undangan kepada burung-burung itu untuk datang dalam sebuah pesta. Pesta burung loh ya, bukan pesta manusia ya. Dan perhatikan menunya istimewa. Ke sini ikut pesta, perjamuan besar, kumpul semua. Kamu pernah makan daging raja belum? Belum kan? Ke sini. Kamu akan makan daging raja. Bukan menu istimewa. Ada menu lain? Ada. Daging panglima. Nanti yang belakangan baru daging kuda. Nah, apa yang disampaikan oleh malaikat ini, Bapak Ibu, sebenarnya sudah menunjukkan kemenangan dari pasukan surgawi yang dipimpin oleh Yesus tadi. Jadi, lihat ini ada pasukan luar biasa kuat datang dari surga. Ya, pasukan datang segitu banyaknya kan mau perang. Lalu ada malaikat yang ditugasi, kasih tahu sama burung-burung supaya datang. Kenapa? Akan ada perang dan akan ada kematian yang dahsyat, banyak. Itu yang mau ditunjukkan dengan kata-kata malaikat ini. Nah, kemudian ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ayat 19, binatang itu. Binatang yang mana? Pilihannya cuma 2. Kembali ke bab 13.
Binatangnya adalah yang keluar dari laut atau yang keluar dari bumi. Tapi kalau untuk urusan perang, yang lebih masuk akal bukan yang keluar dari bumi, tapi yang keluar dari laut. Nah, Bapak Ibu lihat ke ayat 20 sekarang, supaya lebih jelas. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia, nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, dan yang telah menyembah patungnya. Nah, kalau membaca ayat 20, lalu jelas. Binatang yang dimaksudkan di ayat 19, itu adalah binatang yang keluar dari laut. Karena binatang yang keluar dari bumi sudah disebut di situ. Siapa? Nabi palsu itu. Nabi palsu, orang-orang yang mempropagandakan penyembahan kaisar, yang punya kuasa untuk memaksa orang menyembah patung kaisar. Nah, itu kan binatang yang keluar dari bumi. Nah, dan kita sudah melihat itu nabi palsu. Kenapa kok disebut nabi palsu? Karena mengajak orang untuk menyembah yang bukan Allah. Mengajak orang untuk menyembah kaisar, menyembah patungnya. Maka dia disebut nabi tapi palsu. Nah, Bapak Ibu, kan akan ada perang besar begitu kan ya. Tetapi perangnya itu tadi tidak diceritakan. Ayat 19 lagi. Dan aku melihat binatang itu, dan raja-raja bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ingat yang pasukan surgawi tadi, ya. Ini lawannya adalah ayat 19, binatang itu, binatang yang keluar dari laut, raja-raja bumi, pasukan mereka sudah siap untuk berperang. Tetapi jalannya peperangan tidak diceritakan. Ini sebenarnya yang rugi, kita nggak diceritain ini ya. Nah, kalau nonton film itu kan adegan perang itu yang menjadi sangat penting kan. Ini adegan peperangannya seperti apa tidak diceritakan. Tahu-tahu ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Sudah selesai perangnya. Yang lain sudah pada mati, binatang yang keluar dari laut, binatang yang keluar dari bumi, ini sudah tertangkap. Dan kemudian lihat, cari kalimat terakhir di ayat 21 ya, ayat 20. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi binatang dari laut, binatang dari bumi, atau kaisar dengan nabi palsu, itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Yang lain bagaimana? Lihat, semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Ini kalau dibayangkan enggak bagus benar ini. Bapak Ibu silakan membayangkan kuda putih, ada yang menungganginya, pakai baju putih, dari mulutnya keluar pedang. Lalu pedangnya itu membunuh prajurit. Gimana coba? Masa ini nengok kanan, nengok kiri gitu. Kan kasihan bibir sebelah sini lalu jadi melebar. Tapi semua ini sebenarnya menunjukkan Tuhan Yesus berkuasa mengalahkan musuh-musuh dan mereka semuanya tidak ada apa-apanya di hadapan. Kekuatan firman-Nya bisa menghancurkan semuanya. Dan Bapak Ibu, undangan malaikat untuk para burung tadi terpenuhi sekarang. Semua burung kenyang oleh daging mereka. Nah, berikutnya
Kan 3. Binatang yang keluar dari bumi, sudah. Binatang yang keluar dari laut, sudah. Naganya bagaimana? Ayat bab 20 sekarang. Masuk ke bab 20, lihat ke ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Bapak Ibu begini, mendengar 1000 tahun ini yang seringkali mengganggu. Mengganggunya bukan karena Bapak Ibu membaca kitab ini, mengganggunya karena Bapak Ibu mungkin pernah nonton film itu. Atau pernah mendengar orang berbicara tentang ini 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, iblis dilepaskan. Lalu pada ngomong kan, ini 1000 tahun itu tahun berapa persisnya iblis dilepaskan? Nah, itu yang seringkali jadi soal dan itu seringkali membuat orang takut. Jangan-jangan iblis sudah dilepaskan, sudah dari dulu iblis menggangguin pada diam saja, gitu ya. Giliran mendengar kabar katanya iblis dilepaskan tahun sekian, pada heboh malah. Yang seperti itu Bapak Ibu tolong tinggalkan saja. Balik lagi, nikmati yang tertulis, tidak perlu mencari padanannya di dalam sejarah. Ya pernah ada yang membaca menafsirkan begitu, iya. Tetapi Bapak Ibu kita mengikuti cara membaca sastra apokaliptik ya. Ya, lihat sekarang balik ayat 2 ayat 1. Seorang malaikat turun dari surga. Dan lihat dia memegang 2 hal. Ada rantai besar dan ada kunci jurang maut. Jurang maut ya, bukan jurang mangu. Nanti salah tempat nanti. Jurang maut membawa rantai dan kunci jurang maut. Apa yang dilakukan oleh malaikat ini? Ayat 2. Menangkap naga. Dan sebutan untuk naga muncul di sini kan, ular tua, iblis, Satan yang muncul di bab 12 itu. Kemudian ini iblisnya ditangkap. Lalu ayat 3, malaikat itu melemparkan iblis ke dalam jurang maut. Pintu dibuka, iblis dimasukkan, dilemparkan, pintu ditutup, lalu menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Dan iblis ada di dalam jurang maut itu untuk masa 1000 tahun. Jadi selama masa 1000 tahun, iblis ada di dalam jurang maut, maka lihat, ia tidak dapat lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sudah diikat di situ kok, sudah dipenjarakan di jurang maut. Tapi kemudian nanti setelah 1000 tahun, iblis akan dilepaskan, tapi hanya untuk sedikit waktu. Nah, kita melihat pemandangan yang berbeda berikutnya, Bapak Ibu. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya.
kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, sekarang kita diajak melihat pemandangan yang lain ya. Lihat tahta. Tahta-tahta, banyak. Dan mereka punya kuasa untuk menghakimi. Dan berikutnya Bapak Ibu, lihat jiwa-jiwa para martir. Ya. Bapak Ibu pernah melihat jiwa para martir ini ketika membuka atau meterai yang ke-5 dibuka kan. Yohanes melihat jiwa-jiwa para martir ada di bawah misbah itu. Dan kemudian jiwa para martir pada bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan kau tidak menghakimi para penghuni bumi dengan adil? Dan Tuhan menjawabnya di waktu meterai yang ke-6 dibuka. Nah, kemudian yang sekarang kita lihat hal yang kurang lebih sama sebenarnya. Jiwa para martir, ya ini ada keterangan, mereka dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, mereka mati karena setia kepada Yesus. Mereka tidak mau menyembah binatang itu, tidak mau menyembah patungnya. Ya. Jadi mereka memilih mati, walaupun harus dibunuh ya. Mereka pilih itu. Dan itu tanda kalau mereka setia kepada Allah. Setia kepada Kristus. Dan mereka ini mendapatkan tempat yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, lihat. Mereka hidup kembali. Dan mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, yang ini seringkali nggak diomongkan kan. Para martir akan dibangkitkan lalu memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun, nggak diomongkan. Yang seringkali diomongkan, iblis dilepaskan setelah 1000 tahun. Ya atau enggak? Kenapa? Kalau ngomong positif supaya orang waspada dengan iblis. Kalau mau ngomong negatif, orang lebih tertarik untuk ngomongin iblis daripada ngomongin para martir. Jadi para martir akan memerintah bersama dengan Kristus. Nah, kemudian ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak akan bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Jadi yang lain belum bangkit ya. Yang dikatakan inilah kebangkitan pertama. Ini kebangkitan pertama. Jadi kalau dibalik, kebangkitan pertama itu bagaimana? Atau yang dimaksudkan apa? Kembali ke ayat 4, bangkitnya orang-orang yang mati sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Itu kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi amati ayat 6, berbahagia dan kuduslah ia ya yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama.
itu sama dengan mengatakan, berbahagialah kamu yang mati sebagai orang yang setia kepada Kristus. Nah, kalau kamu mati sebagai orang yang setia kepada Kristus, kamu tidak akan tersentuh oleh kematian kedua. Kematian keduanya itu yang mana? Belum ketemu. Nanti baru muncul di ayat 14. Nanti dulu, jangan buru-buru. Kamu tidak akan tersentuh oleh kematian yang kedua, sebaliknya kamu akan memerintah bersama dengan Kristus. Nggak usah bingung dengan mereka semua kan jadi raja bersama dengan Kristus. Loh, mereka semua jadi raja. Nanti akan muncul lagi Bapak Ibu, tapi itu minggu depan di bab 22 ayat 5. Memerintah sebagai raja. Sebenarnya mengingatnya sederhana saja. Bapak Ibu itu pada pergi ke Jakarta itu dulu mau nyari apa? Mau bangun gereja Stefanus. Luar biasa, pergi ke Jakarta hanya mau bangun gereja Stefanus. Jangan-jangan dicari di seluruh paroki, ya mungkin ketemu, tapi mungkin jarang sekali. Tapi apa adanya, pergi ke Jakarta nyari apa? Gampang kan? Nyari duit kan enggak? Nyari duit yang banyak. Pak Okada juga, Pak. Sama, tuh. Sama, nyari duit. Sederhana, pakai bahasa yang pemikiran yang sederhana saja. Kenapa kok nyari duit dan pengennya duit banyak? Untuk apa? Satu, memenuhi kebutuhan. Dua, memenuhi keinginan kan ya. Memenuhi kebutuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak punya uang, sementara mata sudah kabur, nggak bisa beli kacamata, gimana rasanya? Dunia kabur semua. Itu memenuhi kebutuhan. Dan kemudian makin lama ternyata kebutuhan makin banyak kan. Bapak Ibu mulai perlu kacamata umur berapa? Dulu kan nggak perlu. Dulu perlunya pensil sama penghapus. Sekarang perlunya macam-macam dan banyak, makin lama makin banyak. Dan kita berpikir, makin banyak kebutuhan yang terpenuhi, hidup saya akan makin senang. Belum selesai. Makin banyak keinginan yang terpenuhi, kita berpikir juga makin senang. Sederhananya, makin banyak uang yang dimiliki, makin banyak pula kebutuhan dan keinginan terpenuhi, makin senang juga hidupnya. Silahkan Bapak Ibu mundur ke zaman kuno. Orang yang kaya, yang keinginan, keperluannya bisa dipenuhi, itu siapa? Jawabannya kan raja. Kalau semua memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus, itu sama dengan mengatakan mereka yang setia kepada Yesus sampai kematian akan hidup berbahagia bersama dengan Kristus. Ya begitu saja berpikirnya, nggak usah nyari yang rumit-rumit. Tapi biarpun ini sederhana Bapak Ibu, ya begini maksudnya, bukan saya menyederhanakan, enggak. Ya memang begitu maksudnya. Memerintah sebagai raja. Ya itulah gambaran kegembiraan manusia di zaman kuno. Nah, kita lanjut ya. 1000 tahun memerintah. 1000 tahun iblis ada di dalam jurang maut. Berikutnya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog,
nggak usah pusing dengan ini. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita hanya mendengar orang berkata, setelah 1000 tahun iblis akan dilepaskan dari penjaranya itu, lalu pikiran kita diajak pergi kemana-mana, nggak jelas gitu kan. Wah, nanti iblis ganggu ke sana, ganggu kemari. Ya, bisa begitu. Tapi lihat kalimat selanjutnya. Setelah 1000 tahun ada di dalam penjara di jurang maut, iblis dilepaskan. Lalu apa yang akan dia lakukan? Dia menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa ikut dengan kemauan iblis, dan lihat, iblis mengumpulkan mereka untuk berperang. Banyak sekali yang dikumpulkan. Sebanyak pasir di laut. Iblis mengumpulkan begitu banyak orang di bumi. Untuk apa? Untuk perang. Dan perangnya lawan siapa? 9. Naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, mengepung perkemahan tentara orang kudus dan kota yang dikasihi. Mereka siap berperang melawan orang-orang kudus lagi. Orang-orang yang setia kepada Kristus. Para pengikut Yesus. Tapi lihat, dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Jadi pasukan yang dihimpun oleh iblis tadi dihajar oleh api dari langit. Sampai mereka itu hitam semua. Gosong, dihanguskan itu. Nah, berikutnya, oh jadi iblis itu merah apa hitam ya? Nah, kalau Hellboy jadinya merah. Orang berpikirnya merah. Tapi ini hangus itu. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Bapak Ibu, baru sekarang iblis ya dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Jadi Bapak Ibu mengingatnya begini saja, ada 2 perang ya. Perang yang pertama itu Yesus dengan pasukan surgawi melawan binatang dan raja-raja bumi. Perang kedua, ini iblis menghimpun banyak orang, tapi kemudian lawannya kekuasaan surga, ya, dan nggak ada pasukan, cuma ngirim api dari langit. Dan api dari langit sudah mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh iblis itu. Nah ya, baru sekarang iblis dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, nyusul binatang dan nabi palsu. Dan mereka di situ disiksa ya selama-lamanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini untuk menjelaskan soal kebangkitan pertama, lalu ada kematian kedua tadi ya. Sekarang ke ayat 11. Ini nanti mungkin masih akan saya ulang minggu depan yang ayat 11 dan seterusnya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya, Bapak Ibu, ini catatan penting, lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati
besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Lihat berikutnya, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, Bapak Ibu, tolong membuka dulu ya bab 7. Wahyu bab 7. Ayat 12. Bab 7 bukan ayat 12. Ayat 1. Ketika meterai yang ke-6 dibuka, 6:12, ini ada kehancuran alam semesta kan? Lihat dulu 6:12. Gempa bumi, matahari jadi hitam, bulan jadi merah, bintang-bintang jatuh. 14, langit menyusut, gunung-gunung dan pulau-pulau geser. Akhirnya apa? Semua orang mati. Lalu lihat lagi ya, ayat 3. Sekarang bab 7 ayat 3. Jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Semua orang mati. Lalu ada malaikat yang ditugasi ya untuk menaruh meterai di dahi. Ya, dahi siapa? Dahi orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang setia kepada Kristus sampai mati. Nah, yang Bapak Ibu silahkan mengingat, ada pemisahan ini loh. Yang setia kepada Yesus sampai mati, itu dikasih tanda. Dikasih meterai di dahinya. Ya, dan mereka nanti akan menerima keselamatan. Nah, bagaimana dengan yang nggak terima meterai? Bagaimana yang menentang Tuhan? Ya, mereka tidak mendapatkan keselamatan. Nah, gagasan yang sama, Bapak Ibu, kita temukan di Wahyu bab 20 ini tadi. Kembali ke 20 ayat 11. Perhatikan ayat 11, tahta putih ya, besar, lalu ada yang duduk di atasnya. Langit dan bumi lenyap. Nah, kalau tadi di bab 6 kehancuran alam digambarkan di situ. Lalu lihat ayat 12. Orang-orang mati, besar kecil, berdiri di depan tahta itu. Orang mati kok berdiri. Oh, zombie, bukan. Jiwa orang-orang yang sudah mati. Berdiri di depan yang duduk di tahta, ya. Dan kemudian mereka semua dihakimi. Lalu perhatikan kitab-kitabnya. Ayat 12. Dibuka semua kitab, dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ada kitab kehidupan. Berikutnya, lihat
ini laut menyerahkan orang mati untuk dihakimi tadi. Maut dan kerajaan maut, dunia orang mati ya, menyerahkan orang mati. Masing-masing dihakimi menurut perbuatannya. Bapak Ibu, ada banyak kitab tadi ya. Kitab-kitab yang banyak itu isinya adalah daftar perbuatan orang-orang selama hidup di dunia. Ini kalau perbuatan baiknya sedikit, cepat ini penghakimannya, bacanya cepat. Perbuatannya dikit kok. Perbuatan baiknya banyak, agak lama bacanya. Jadi kitab-kitab yang banyak itu menunjuk kepada kitab-kitab atau catatan atau perhatian Allah terhadap semua yang dilakukan oleh setiap manusia. Nah, terus ada kitab lain, namanya kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan ini apa? Bapak Ibu, Wahyu bab 20 diberi tanda, berikutnya silahkan membuka Mazmur 69. Mazmur 69. Lihat dari ayat 20 ya. Lihatnya dari ayat 20. Engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapan. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Kayaknya kok pernah dengar ya? Anggur asam. Berikutnya. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarahmu ke atas mereka, dan biarlah murkamu yang menyala-nyala menimpa mereka. Nah, Bapak Ibu, ini pemazmur ngomongin siapa? Mengingatnya begini saja. Bapak Ibu, ke ayat 22. Mereka memberi aku minum racun. Lalu, waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ini pemazmur berbicara tentang orang yang memusuhi dia. Orang yang mengharapkan celaka pemazmur. Orang yang berharap pemazmur mengalami celaka. Dan pemazmur kemudian mengadu kepada Tuhan, minta Tuhan yang bertindak terhadap orang-orang itu. Lalu lihat ayat 23. Ini ngomongnya jelek semua pemazmur. Biarlah jamuan mereka jadi jerat. Selamatan mereka jadi perangkap. Tuhan, buatlah supaya mata mereka jadi gelap, biar mereka nggak bisa ngelihat. 25, tumpahkan amarahmu ke atas mereka, orang-orang yang memusuhi aku. Nah, kemudian berikutnya, ayat 27. Sebab mereka mengejar orang yang kau pukul. Mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Maksudnya begini, Bapak Ibu, pemazmur itu sedang merasakan Tuhan menghukum dia. Jadi Tuhan sedang menghukum pemazmur. Tetapi orang-orang jahat itu berusaha untuk membuat pemazmur lebih celaka lagi. Tuhan menghukum dia, dia terima. Tapi ketika
musuh-musuh mengganggu dia, pemazmur tetap berseru kepada Tuhan, Tuhan perhatikan mereka ini. Dan kemudian lihat berikutnya 28. Tambahkanlah salah kepada salah mereka. Janganlah engkau sampai membenarkan mereka. Minta yang buruk juga kan untuk musuh-musuh. Terus 29. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Nah, menjadi kelihatan di sini kitab kehidupan itu apa? Ini bahasa kiasan untuk mengatakan Tuhan itu mencatat nama-nama orang benar. Dan pemazmur meminta, Tuhan, orang-orang yang sudah mencelakai aku itu, tolong delete namanya dari kitab kehidupan. Hapus dia dari daftar orang-orang benar. Baik, kembali ke ke Wahyu 20. Kembali ke Wahyu 20 ya. Semua orang akan dihakimi kan ya. Dan kemudian ayat 15 sekarang. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lautan api yang mana? Yang sudah lebih dahulu dimasuki oleh binatang dari laut, binatang dari darat, dari bumi ya. Kemudian iblis juga sudah dari situ. Nah sekarang orang-orang yang namanya tidak termasuk dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang tidak termasuk orang benar kalau begitu akan dilemparkan ke dalam lautan api itu yang mengalami siksaan selamanya itu. Nah, yang dimaksud dengan kematian kedua yaitu siksaan di dalam api yang kekal itu. Mereka yang sudah memerintah bersama dengan Kristus tidak akan tersentuh oleh kematian kedua. Mereka sama sekali tidak akan tersentuh oleh lautan api itu. Sebagai tambahan informasi, Bapak Ibu minta tolong membuka Matius 25. Tadi saya sudah menyebut dan mungkin entah berapa kali Bapak Ibu sudah membacanya. Lama-lama kan hafal kalau sering dibuka kan. Matius 25. Ayat 41. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Apa yang Bapak Ibu lihat di kitab Wahyu itu tadi, ya Bapak Ibu lihat di sini. Orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, yang perbuatannya tidak menunjukkan kebaikan kepada orang lain, akan masuk ke dalam api yang kekal itu. Untuk pengetahuan tambahan saja. Sampai di sini Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan Pak Narto. Baik Pak Seto. Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin silakan. Belum ada. Di chat nggak ada.
Belum ada, Pak. Ternyata kitab Wahyu itu gampang kan? Ada pertanyaan dari Novi, Pak. Wah, jangan-jangan sulit ini jadinya nanti. Dimeteraikan itu sama dengan dikunci nggak? Meterai apakah sama dengan kunci? Nah, begini saja mengingatnya. Kunci itu untuk membuka dan menutup pintu supaya pintu tidak dibuka. Kalau meterai itu tanda, ya. Ilustrasi yang gampang. Meterai 10.000, ya. Kemudian berikutnya ada meterai, bukan meterai, stempel. Stempel. Kalau mundur ke zaman kuno, Bapak-Ibu silahkan mengingat itu namanya apa yang seperti lilin warna merah, gitu ya. Dan kemudian ya ada meterai, ada yang segel, Pak. Segel. Tunggu dulu. Segel itu yang gimana, Bu? Mana? Merah itu, Pak. Yang merah itu, Pak, lilin Yang merah merah itu. Karena yang sering kali diingat kalau segel itu yang di meteran PLN itu. Ya, timahnya itu, Pak. Timahnya itu, betul. Iya, timahnya itu kan ya. Iya, timah di PLN untuk segelnya, betul. Ya. Jadi, iya, kalau di zaman kuno bentuknya seperti ada yang seperti stempel, tapi bukan pakai tinta. Ada seperti lilin merah cair, lalu dipukul, ditekan pakai yang seperti stempel itu, lalu akan ada tanda di situ. Itu yang namanya meterai. Nah, kemudian kalau di meterai di dahi, itu sama dengan dahinya dikasih tanda. Begitu maksudnya. Nah, perbandingannya itu kan ada domba, ada kambing, ada orang benar, ada orang terkutuk. Ada ikan baik, ada ikan buruk, ada lalang, ada gandum. Ada orang yang dimeterai, ada yang tidak dimeterai. Nah, begitu perbandingannya. Yang dimeterai itu adalah orang yang setia kepada Kristus. Orang yang tidak menerima meterai itu ya yang tidak percaya kepada Kristus, menentang Tuhan dan lain-lain. Begitu maksudnya. Ya, begitu, Pak. Pak Narto, saya boleh? Ya, silakan. Oke, Mas Seto, ini saya kan terlambat tadi ya bukannya. Kalau pertanyaan saya, kalau ayat-ayat depan membuka meterai, itu kan untuk jemaat di tujuh jemaat ya. Nah, apakah yang belakangan ini untuk memang penghapingan yang akan datang itu bukan untuk 7 tapi untuk kita-kita. Gitu Pak Sito. Terima kasih. Jadi seluruh kitab ini, Pak, seluruh kitab ini tidak ditulis untuk kita, Pak. Seluruh kitab ini, satu kitab ini, ditulis ya untuk 7 jemaat itu. Oh, iya. Jadi kita membacanya begini caranya, pahami yang tertulis, ini yang kita lakukan baru saja ini. Kedua, nanti kita pahami pesannya untuk jemaat yang teraniaya pada waktu itu yang membaca kitab Wahyu ini. Lalu yang ketiga, pesannya untuk kita sekarang. Nah, begitu caranya, Pak ya. Terima kasih, Mas Sito. Ya, mari. Ini ada dari Pak Adi nih, Pak Seto. 1000 tahun itu merupakan simbol, bila iya yang dimaksud 1000 itu apa, Pak? 1000 tahun. Lama. Nah, begini. Bapak Ibu tolong mengingat ya. Kalau Bapak Ibu sedang senang, itu waktu berasa cepat atau lambat.
Kalau sedang seneng ya, kalau sedang seneng. Waktu Cepat. bisa berasa cepat sekali. Nah, Bapak Ibu, mereka yang berani mati demi Tuhan, itu akan senang bersama dengan Tuhan untuk waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya sudah memadai, sudah benar ya. Kalau pertanyaannya 1000 tahun itu tahun berapa? Itu masalah. Karena kitab Wahyu tidak akan menjawab itu. Tapi orang yang menderita demi Tuhan, berani mati karena kesetiaan kepada Tuhan, akan bergembira bersama dengan Tuhan. Berapa lama? Lama sekali. Periode pertama lama, periode kedua nggak ada akhirnya. Nah, periode kedua itu baru nanti minggu depan kita diskusikan. Ya, begitu, Pak. Gimana Pak, periode pertama, periode kedua gimana Pak? Diulang. Periode yang pertama itu, yang 1000 tahun itu lama kan? Terus iblis dilepaskan sebentar kan? Terus ini tadi yang barusan kita lihat ada penghakiman kan? Ya. Orang yang jahat, nggak benar, akan masuk ke dalam api yang kekal. Orang yang benar bagaimana? Akan masuk ke Yerusalem surgawi. Periode yang pertama itu yang saya maksudkan 1000 tahun, periode kedua itu yang tinggal di Yerusalem surgawi yang abadi. Terus Pak, tadi kalau yang saya tangkap kan kematian kedua itu dimasukkan dalam siksaan dalam api yang kekal. Berarti apa kematian yang pertama itu kematian kita secara harafiah sebagai manusia di dunia ini? Itu Pak maksudnya? Kematian yang pertama, iya, menunjuk kepada kematian raga. Kematian yang kedua, ya menunjuk kepada penderitaan abadi. Oh, oke. Yang masuk ke dalam lautan api tadi. Saya ada pertanyaan Pak Sito. Iya, silakan. Untuk bab 20 ayat 12b, Pak. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Ini sepertinya di sini belum nampak penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri ya Pak ya. Ini kelihatannya semata-mata dari perbuatan manusia saja yang dijadikan dasar untuk penghakiman itu. Itu saja Pak, terima kasih. Nah, sebenarnya pemaham ini Pak yang membuat Martin Luther dulu itu menggeser kitab Wahyu dari daftar kitab suci. Karena ada tekanan pada perbuatan baik ini. Diselamatkan karena perbuatan baik. Tapi begini, Bapak, Ibu, ketika kita berbicara dalam satu konteks, itu kan kita apa menyebutnya ya, bicara mengikuti. Yang perlu ditekankan di sini apa? Bapak Ibu, ketika sedang makan di restoran, diskusinya tentang enaknya makanan, bersihnya makanan, atau sehatnya badan. Enaknya makanan lah. Di restoran ada banyak makanan kok, ini kolesterol, ini asam urat, yang lain lagi apalagi nggak jadi makan. Tapi kalau sedang di rumah, nggak bingung dengan enak nggak enak. Mau sehat, ini makan. Kalau cuma mau enak saja, nanti sakit tanggung sendiri. Gitu. Nah, yang kita lihat Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks atau latar belakang kita, Wahyu itu kan penganiayaan. Maka yang di dalam tanda kutip yang dituntut, yang ditekankan ketika orang menghadapi penganiayaan apa? Setia sampai mati. Maka kitab Wahyu memberi tekanan, kamu dipanggil untuk setia. Bagaimana menunjukkan kesetiaan? Dengan perbuatan. Tidak ikut dalam penyembahan berhala. Kalau kamu ditangkap, dianiaya, telah terima itu. Jadi pemahaman tentang penyelamatan, penebusan, memang kurang tampak itu ya kalau di dalam kitab Wahyu. Benar yang Bapak sampaikan, tetapi itu semua ya disampaikan karena memberi
memberi tekanan, memberi semangat kepada orang yang mengalami penganiayaan. Kalau tentang penebusan, silahkan mengingat domba yang kelihatannya sudah disembelih itu loh. Tapi ya memang kurang tekanannya. Ya, begitu Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya. Masih ada lagi? Bentar. Lanjut yang tadi 1000 tahun itu akan berakhir katanya Pak. Berarti ada masanya. Iya, kalau kembali kita tidak berbicara tentang ini iblis ditangkap tahun berapa, iblis dilepaskan tahun berapa. Nah, kalau ada soal tahunnya itu, Bapak Ibu, maka yang kita temukan adalah terus nyari-nyari orang-orang yang meramal datangnya akhir zaman, mencari hal-hal seperti ini. Iblis ditangkap tahun berapa, keluar lepas tahun berapa, lalu nanti dihitung, nanti Tuhan akan datang tahun berapa. Tapi balik lagi, silahkan mengingat yang saya maksud sebut dengan 2 periode itu tadi. Tahap pertama, orang yang setia kepada Kristus akan memerintah sebagai raja. Saya tidak mengatakan ini ajaran Katolik loh ya, jangan cari di ajaran Katolik ya. Kita hanya belajar apa yang ada di dalam teks kitab suci. Di gereja Katolik, Bapak-Ibu cari kerajaan 1000 tahun, Bapak-Ibu tidak akan menemukan. Dari kapan sampai kapan, tidak akan ketemu. Ya cari nanti kalau ada ketemu, kita diskusi lagi. Orang yang setia kepada Kristus, mati. Allah akan membangkitkan, dan mereka akan memerintah bersama dengan Kristus. Pada waktu yang sama, iblis dimasukkan ke dalam jurang maut. Dah, masa itu selesai, iblis keluar, menghimpun orang banyak, tapi kemudian dihabisi oleh api dari langit. Habis semua penghakiman. Nah, dalam penghakiman ini, orang-orang yang setia akan masuk dalam Yerusalem surgawi, dan mereka yang sudah memerintah 1000 tahun akan melanjutkan begitu saja. Nggak perlu dihakimi bersama dengan yang lain. Nah, begitu maksudnya, Pak. Sudah dulu ya, kita ada hal lain yang perlu disampaikan. Yang sekarang baru yang kedua, Bapak Ibu, untuk jemaat Kristiani yang teraniaya pada zaman itu, apa pesannya? Sebenarnya sudah diulang-ulang, lalu akan ketemu pesan yang kurang lebih sama saja. Tuhan tidak diam. Tuhan bukan tidak peduli kepada orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan sangat memperhatikan. Tuhan memperhatikan orang-orang yang setia kepadanya, dan Tuhan tidak diam melihat orang-orang yang setia kepadanya itu mengalami penderitaan. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang menderita karena dibuat oleh orang lain, itu pengennya ngelihat Tuhan menghukum orang yang sudah menyakiti. Kan pengennya kan begitu ya. Orang yang menyakiti saya itu sebenarnya sudah celaka, sudah susah, tapi saya belum melihat, belum lega rasanya. Tapi di dalam kitab Wahyu ini, para pengikut Yesus diajak untuk memperhatikan. Kamu harus percaya, Tuhan tidak diam. Tuhan memberi perhatian kepada kamu. Kalaupun kamu mati, bukan masalah buat Tuhan. Bukan masalah buat Tuhan. Tuhan bisa membangkitkan kamu. Dan kamu yang setia kepada Tuhan, kalaupun kamu harus mati karena kesetiaanmu, kamu akan tinggal nanti bersama dengan Tuhan. Dan mereka yang menganiaya kamu, nggak usah bingung. Tuhan memperhatikan mereka juga. Kamu akan hidup bersama dengan Tuhan. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Mereka akan menderita selamanya. Akan menderita selamanya.
Dan ini menjadi apa menyebutnya ya, kekuatan, kemudian semangat kepada jemaat. Nah, pada waktu itu banyak yang menjadi martir, banyak yang berani menanggung penderitaan, mengalami kematian demi nama Tuhan. Kematian tidak menjadi sesuatu yang menakutkan untuk mereka. Kematian tidak menjadi sesuatu yang dihindari. Bapak Ibu, kalau mengingat perumpamaan tentang penabur, ya, ada orang yang karena penganiayaan meninggalkan Tuhan. Itu seperti benih yang jatuh di mana? Tanah yang berbatu. Tidak tahan menghadapi penganiayaan lalu meninggalkan Tuhan. Nah, mereka yang tidak tahan menghadapi penganiayaan lalu meninggalkan Tuhan, perhatian mereka, fokus mereka, itu kan kepada hidup di dunia. Tapi para pengikut Yesus, seperti yang dicontohkan oleh para martir, menaruh perhatian bukan di dunia ini, tapi menaruh perhatian kepada hidup sesudah dunia. Dan mereka kemudian ya banyak yang tidak takut ketika harus menghadapi kematian. Semangat kemartiran ini Bapak Ibu, itu berlanjut sampai paling tidak 2 abad berikutnya ya. Sampai kapan? Sampai gereja atau agama Kristiani diterima, tidak dilarang di dalam kekaisaran Roma. Bahkan dijadikan agama resmi itu ya. Di zaman Konstantinus tahun 300-an. Tapi sebelum itu martir. Jadi sebelum Konstantinus martirnya banyak sekali. Kalau Bapak Ibu mengingat litani orang kudus itu loh, yang di malam Paskah, itu yang awal-awal itu banyak martir yang disebut loh ya. Agnes. Yang diingat jangan Agnesmu, Santa Agnes. Agatha. Felicitas Perpetua. Nah, itu kan mereka yang berani mati demi Kristus, semangat mereka itu yang bisa dikatakan menjadi teladan bagi para pengikut Yesus dari zaman ke zaman. Nah, kemudian kalau sekarang kita yang tidak mengalami penganiayaan, belajar apa? Dari yang disampaikan di Kitab Wahyu bab 19 dan 20 ini. Kalau tadi saya menyebutnya, Bapak Ibu, nggak perlu minta tolong orang lain untuk menganiaya Bapak Ibu supaya bisa melakukan yang seperti ini. Nggak pakai dianiaya saja sudah banyak penderitaan. Nggak ada yang menganiaya saja sudah banyak mengalami ketakutan. Nggak perlu. Lalu bagaimana? Belajar dari mereka yang berani mati tadi. Kenapa mereka berani mati demi Yesus? Karena tahu kematian itu bukan apa-apa. Kematian itu hanya titik yang harus dilewati untuk bisa hidup bersama dengan Allah, bisa hidup bersama dengan Kristus. Nah, sekarang begini, bagaimana kita memandang kematian? Bapak Ibu, saya bicara tentang kematian bukan hanya kepada Bapak Ibu yang sudah dewasa loh ya. Malam minggu yang lalu, kepada anak-anak SD, saya sudah menyinggung soal kematian. Bukan ngajari mereka untuk mati, tapi melihat proses kehidupan itu bagaimana. Dari lahir, bayi, jadi anak-anak, lalu jadi remaja, dewasa, lalu jadi orang tua, lanjut usia, dan mati. Dan nyatanya kan anak-anak itu juga melihat. Ada bayi yang meninggal,
Ada teman mereka yang meninggal, ada yang masih muda meninggal, ada oma, opa mereka sudah meninggal. Tentang proses kehidupan ini, jadi saya bicara dengan mereka, tapi nggak perlu semua saya sampaikan di sini, yang saya sampaikan kepada anak-anak. Tapi memperhatikan bahwa kematian itu adalah satu tahap yang memang harus dilalui. Dari bulan Maret tahun lalu sampai sekarang, kita ketemu dengan begitu banyak orang yang meninggal, termasuk mungkin orang-orang dekat kita, kan? Ya, kematian bisa membuat orang sedih pasti. Tapi untuk orang yang percaya kepada Kristus, kesedihannya itu menyangkut soal kalimat sederhananya ya, saya tidak bisa ketemu dia lagi secara fisik. Begitu kan ya? Tetapi keluarga saya yang meninggal, yang saya tahu mereka ikut Yesus, kemana? Itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Kalau saya seumur hidup ikut Tuhan Yesus, setelah saya mati, saya akan kemana? Itu juga bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, kalau kita memperhatikan hal yang seperti ini, maka Bapak Ibu, cara kita menjalani kehidupan kan akan berbeda. Balik lagi kalau saya ngomong sama anak-anak itu tadi, orang tua kamu pengen kamu jadi orang sukses kan ya? Tapi nggak cukup kan jadi orang sukses? Kamu harus jadi orang baik juga kan? Kenapa kamu dibaptis waktu bayi? Kenapa kamu diajari tanda salib, diajari menyebut nama Yesus, dan kamu tidak bisa mengingat umur berapa? Kamu boleh tanya sama papamu, tanya sama mamamu, umur berapa kamu diajari tanda salib? Kenapa mereka ngajari kamu bikin tanda salib? Kenapa mereka ngajari kamu menyebut nama Tuhan Yesus? Kenapa mereka membaptis kamu? Udah mulai mikir kan? Dan nggak ketemu jawabannya. Tanya sama mamamu, tanya sama papamu sana. Umur berapa kamu dibaptis? Umur berapa kamu diajari tanda salib? Lalu saya mau menyampaikan, orang tuamu ternyata tidak hanya memikirkan suksesmu di dunia. Orang tuamu pengen kamu ikut Yesus, supaya nanti kalau kamu mati, kamu pun pergi kepada Tuhan Yesus. Jadi saya bicara kepada anak-anak juga sudah bicara kepada anak-anak dengan cara seperti itu. Dan itu kan ya kan memang begitu toh. Orang tua membaptis anak-anak itu kan supaya ikut Tuhan Yesus. Tapi kalau ngomong sama anak-anak, saya bisa geser lagi. Kamu waktu kecil ditanya dulu enggak, kamu mau netek mama atau mau netek sapi? Kenapa kamu tidak ditanya begitu? Orang tuamu tahu yang paling baik buat kamu. Kenapa orang tuamu membaptis kamu? Karena orang tuamu tahu yang paling baik buat kamu. Nah, perhatian kepada soal hidup sesudah kematian, itu soal yang serius, dan harusnya punya dampak untuk kehidupan selama di dunia. Kalau kepercayaan akan kebangkitan badan kehidupan kekal tidak punya pengaruh untuk kehidupan di dunia, bagaimana harus menjalani kehidupan? Ya, pertanyaan seriusnya ya, terus mengikuti Yesus itu bagaimana? Nah, balik lagi, kepercayaan akan Kristus, akan kebangkitan, kehidupan kekal, yang harusnya berpengaruh. Kalau saya tahu kematian itu akhir hidup dunia, tapi akan membawa saya kepada Tuhan, sekarang saya harus bagaimana? Balik kepada soal perbuatan tadi loh ya. Perbuatan itu kan menunjukkan kepercayaan. Kesetiaan kepada Tuhan tampak di dalam perbuatan. Bagaimana mungkin orang setia tetapi tidak berbuat apa-apa? Kesetiaan kepada Tuhan tampak di dalam tindakan. Para martir menunjukkan kesetiaan dengan cara seperti itu. Nah, kita yang nggak jadi martir ini lebih
Gampang atau lebih sulit itu ya? Kalau jadi martirnya itu cepat prosesnya gitu ya. Ditembak gitu, gampang ya. Hitungan detik, nggak berasa sakit, ya udah selesai. Nah, yang nggak jadi martir, sejak percaya kepada Yesus, sampai ketemu Yesus, itu kan harus menunjukkan kesetiaan. Dari baptis sampai ketemu dengan Yesus, dari percaya kepada Yesus sampai ketemu Yesus. Jangka waktunya berapa lama? Tidak tahu, tapi kita bicara dari sisi yang lebih positif, itulah masa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengasihi Tuhan, untuk mewujudkan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, begitu Bapak Ibu yang kita bisa belajar dari penglihatan yang disampaikan oleh Yohanes di bab 19 dan 20. Ya, begitu Pak Narto, silahkan. Baik, Pak Seto. Terima kasih banyak. Semakin jelas ya isi dari kitab Wahyu ini. Jadi masih ada satu sesi lagi minggu depan. Bapak Ibu, semoga bisa ikut mendengarkan yang terakhir ya. Jadi lengkap. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menutup pertemuan malam hari ini, silakan Pak Roy untuk tutup dengan doa, Pak. Baik, Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih Bapa, kami sudah menyelesaikan pengajaran yang sudah kami terima dan melalui Pak Seto Bapak. Begitu banyak ya Bapak, pemahaman iman yang baru yang semakin meneguhkan kami bahwa dalam perjalanan hidup ini kami harus tetap tekun dan setia Bapak, memperjuangkan apa yang sudah kami miliki, yaitu iman kepadamu melalui rahmat yang curahkan melalui Tuhan Yesus Kristus Putramu Bapak. Bimbinglah kami Bapak, berkati agar apa yang kami terima ini benar-benar meresapkan hati kami. Berkati juga pengajar kami Bapak, Pak Seto Bapak dan keluarga, agar tetap bisa menjadi berkat bagi kami Bapak, yang terus ingin belajar banyak, agar lebih memahami panggilan hidup kami sebagai anak-anak-Mu Bapak, yang mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga saudara-saudari kami yang belum dapat hadir, dan terutama romo-romo kami juga Bapak. Dan kami yakin dan percaya, imam kami juga ditentukan oleh para imam kami Bapak. Doa syukur dalam permohonan ini kami persembahkan kepada-Mu Bapa demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih. Pak Seto, Pak Narto, Terima kasih Pak Seto. Iya, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Seto. Iya Pak, sama. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Ipon. Terima Ya, kasih sampai Pak. ketemu lagi, saya pamit ya. Sampai ketemu lagi. Hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, krapeliku Gusti Yesus. Saya pamit Pak Sunarto, Bu Ipon. Ya, oke Pak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat. Gusti Yesus, oh, saben dina aku tansah diberkahi.